Halo semua, buat kalian yang mainan Discord, bolehlah join ke server kita yaitu Anime Indonesia Community. Di server itu kalian bisa bebas membahas hal-hal berbau Jepangan. Di situ juga basecamp dari Issei Nugroho, Ibad Crack, Neko Nima, Shiro Crack, dan juga Fernanda. Siapa tahu kan kalau mereka ini open room, kalian bisa ngobrol sama mereka guys. Ayo buat server itu menjadi basecamp buat para wibu-wibu di Indonesia dengan kekuatan anime yang turut menyertai guys. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja. Nah, di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Triple S kelas Suicide Hunter. Manhwa ini bergenre action adventure, drama fantasi psikologis shonen dan juga supernatural, yang dikarang oleh dua orang, yaitu Shin Noah dan juga Neida. Manhwa ini masih berstatus ongoing dan dirilis pada tahun 2020 kemarin. Okelah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah tempat yang bernama Babylon atau Babylonia ataupun Babel, berdirilah sebuah menara misterius di sana. Di dalam menara itu terdapat lantai-lantai layaknya dungeon yang berjumlah sekitaran 100 lantai. Dan di cerita kali ini, para manusia yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang hunter, maka mereka dibagi-bagi sesuai dengan kelas masing-masing. Di Babylon terdapat satu guild peringkat atas yang bernama Guild Black Dragon. Guild tersebut mencoba untuk menaklukkan lantai 40 dari menara misterius itu. Tapi karena alasan tertentu, Guild Black Dragon keluar dari lantai 40 hanya dengan tangan kosong, yang artinya guild mereka tidak sempat untuk menyelesaikannya. Alasannya tidak lain karena adanya hunter peringkat 1. Hunter peringkat 1 tersebut ternyata mampu menyelesaikan bos lantai 40 seorang diri. Hunter itu mempunyai julukan sebagai Flame Emperor dan mempunyai julukan lain sebagai Kaisar Api. Tetapi julukan yang satu ini sangat dibenci oleh dirinya. Sesaat setelah dia kembali masuk ke lantai 1, dirinya langsung diwawancarai oleh para reporter. Salah satu dari reporter itu meminta agar Kaisar Api memberikan beberapa sepatah kata berkat pencapaiannya selama ini, yang telah berhasil mengalahkan seluruh bos lantai dari bos lantai 1 hingga bos lantai 40 seorang diri. Mendengar reporter itu memanggilnya dengan julukan Kaisar Api, seketika dirinya langsung merasa kesal dan kemudian mengambil mikrofon reporter itu dan mengumumkan bahwa dirinya sangat benci dengan julukan Kaisar Api dan meminta agar orang-orang berhenti memanggilnya dengan julukan tersebut dan berniat untuk menemukan orang yang membuat julukan itu dan akan segera menyiksanya. Sementara itu di lain sisi, siaran langsung tersebut rupanya sedang ditonton oleh salah satu penggemar beratnya. Nah, orang inilah yang akan menjadi MC dalam cerita kali ini. Pria nolep ini bercita-cita menjadi seperti Kaisar Api, dan dirinya mengutarakan perasaannya tersebut di dalam sebuah website yang bernama Hunter.net, yang dimana di sana banyak orang yang berkomentar mengenai siaran langsung tersebut. Di website itu terdapat dua user yang sedang saling mengobrol. Intinya, dua user ini mengetahui kebusukan dari Hunter Kaisar Api, dan mereka saling berbagi informasi tentang keburukannya. Dan tak lama kemudian user ketiga pun masuk dan ikut berkomentar. User ketiga itu memberikan sebuah kabar terbaru kalau seorang Sain telah jadian dengan Kaisar Api. Mendapati kabar terbaru itu, mereka bertiga masih lanjut mengobrol hingga datanglah user keempat yang mengaku sebagai teman dari Sain tersebut. Dia bilang kalau kabar jadian antara Sain dan Kaisar Api itu adalah kabar yang tidak benar. Nah, lantas apakah pria nolep itu ikut berkomentar di sana? Iya, dia ikut berkomentar, tetapi komentarnya tidak ditanggapi karena dia selalu menulis komentar yang sama, yaitu dia ingin menjadi seperti Kaisar Api. Sehingga keempat orang tadi tidak berminat untuk menanggapi komentar dari orang aneh seperti itu. Dan ternyata di luar media sosial, pria nolep itu masih saja mengulangi perkataan yang sama kalau dia sangat ingin menjadi seperti Kaisar Api. Pria nolep itu selalu merasa cemburu karena Kaisar Api selalu bisa menarik perhatian banyak orang. Dan kabarnya lagi, Kaisar Api rupanya memiliki aset yang sangat banyak. Pria nolep itu sempat berpikir kalau apabila dunianya saat ini merupakan sebuah dunia cerita novel,
maka pastilah orang semacam Kaisar Api bakalan menjadi karakter utamanya, dan dirinya dapat dipastikan hanya sebagai karakter tambahan saja. Kaisar Api merupakan sosok yang sangat dikagumi. Pada usianya yang ke-20-an, Kaisar Api mampu mengalahkan bos lantai kurang dari sebulan dibandingkan dengan guild teratas Black Dragon yang selama 10 tahun belum kelar-kelar. Dengan kata lain, Kaisar Api telah menjadi hunter yang melegenda. Oke, kita lanjut ke cerita utama. Reporter kemudian meminta Kaisar Api untuk memberikan satu kalimat motivasi atau kunci kesuksesan kepada para calon penggemar beratnya. Awalnya Kaisar Api menolak hal tersebut, tetapi karena terus didesak oleh para reporter, Kaisar Api akhirnya akan memberikan satu kalimat kepada calon penggemarnya. Kaisar Api hanya mengeluarkan beberapa kata, jadi sisanya harus dicari tahu sendiri oleh para penggemarnya. Kalimat yang ia ucapkan adalah sebagai berikut. Mereka yang berhasil akan berhasil, tetapi jangan menghalangi jalanku. Bahkan jika kamu berhasil, atau aku akan membunuhmu. Setelah mengucapkan kalimat ambigu itu, Kaisar Api langsung berbalik dan pergi meninggalkan para reporter. Banyak dari orang-orang yang tidak mengerti maksud dari perkataannya barusan. Dan kemudian siaran langsung akhirnya berakhir. Pria No Lab setelah mendengar kalimat ambigu itu seketika menutup laptopnya. Dia menangis karena merasa sangat kecewa dan juga marah dengan sikap Kaisar Api, yang mana seorang reporter yang meminta sepatah kata pun dengan mudahnya diabaikan, apalagi para penggemar beratnya. Jika saja dirinya mempunyai skill kayak Kaisar Api, maka dia tidak bakalan tinggal di tempat yang buruk seperti ini. Oh ya, sebagai informasi tambahan, pria No Lab itu hanyalah hunter kelas F yang berada di tingkat terendah, yang bahkan tidak mempunyai satu skill apapun. Maka dari itu, dirinya ingin menjadi seperti Kaisar Api. Dia juga ingin sukses dengan skill yang hanya dimiliki oleh dirinya. Dengan perasaan cemburu, pria No Lab itu merobek seluruh poster tentang Kaisar Api di dinding kamarnya. Pria No Lab itu bahkan membayangkan betapa hebatnya dirinya apabila mempunyai skill kayak Kaisar Api. Singkat cerita, setelah menangis terseduh-seduh, tiba-tiba di atasnya muncul cahaya berwarna emas, dan dia refleks melihat ke arah cahaya emas tersebut. Kejadian macam ini seringnya lihat di beberapa video, yang mana apabila muncul cahaya emas seperti itu di hadapannya, maka kartu skill akan didapatkan oleh orang itu. Dan benar saja, pria No Lab itu mendapatkan satu kartu skill berwarna emas atas rasa iri hatinya yang sangat tinggi, yang bahkan belum ditemukan dalam sejarah manapun. Karena rasa irinya itu, maka Menara memberikan sebuah kartu emas kepada hunter tersebut. Dan hal itu sangat berbeda dari kartu emas yang didapati oleh kebanyakan hunter lainnya, yang mana ketika terdapat sikap baik seperti tekad yang kuat ataupun usaha yang jujur, maka pasti akan diberikan kartu skill oleh Menara. Tetapi kartu yang ia terima saat ini berkebalikan dari mereka yang berkelakuan baik. Pria No Lab itu sempat berpikir, bodoh amatlah skill yang ia dapatkan dari hasil iri hatinya. Yang penting dia saat ini telah memiliki satu skill tetap yang hanya dimiliki oleh dirinya. Ini adalah momen yang sangat ia nanti-nantikan selama ia terdaftar menjadi seorang hunter. Dan apalagi kartu yang ia dapatkan merupakan sebuah kartu emas, yang artinya ia mendapatkan sebuah skill langka yang berada di kelas S. Setelah mengambil kartu tersebut, informasi tentang skill itu pun akhirnya keluar. Skill ini bernama Aku Ingin Menjadi Sepertimu, dengan skill berada di tingkat S+, yang bakalan aktif otomatis ketika si hunter mati dibunuh oleh seorang hunter lainnya. Ketika mati, maka skill dari orang yang membunuh itu akan ia dapatkan secara acak. Dengan kata lain, ini adalah kemampuan menyalin skill dari seseorang. Skillnya memang lumayan bagus, tetapi hal yang membuatnya kurang menarik adalah hunter tersebut harus mati, yang dimana seperti yang kita ketahui, apabila manusia telah mati, maka gak bakal hidup kembali. Menara tiba-tiba muncul di dunia ini tanpa pemberitahuan. Menara ini bisa dilihat dari mana saja di seluruh pelosok bumi. Mereka yang awalnya masuk dan memeriksa menara itu mendapati di setiap lantainya dipenuhi oleh monster dari dunia yang berbeda. Dan beberapa orang yang terpilih maka akan menerima skill atau keterampilan. Orang-orang yang mendengar rumor mengenai keterampilan itu seketika berbondong-bondong datang ke menara dan berburu monster di dalamnya. Dan di antara mereka semua, Kaisar Api menjadi hunter pertama yang berhasil menarik perhatian banyak orang.
Beritanya bahkan sampai ke luar negeri. Pria nolep yang selalu melihat beritanya itu lama-kelamaan mulai merasa bosan menonton semua tayangannya. Oh iya, saat ini pria nolep tersebut sedang berada di sebuah kedai. Di kedai itu ia merasa sangat bosan dan seperti telah kehilangan harapan hidupnya. Di samping itu, ia juga sempat curhat mengenai masalah yang ia alami kepada si pemilik kedai, bahwa kemarin dirinya mendapatkan kartu skill kelas S Plus, tetapi untuk mengaktifkannya, maka dirinya harus mati terlebih dahulu. Ia tidak berani melaporkan masalah tersebut kepada asosiasi Hunter, karena ia takut apabila orang lain mengetahui skillnya yang sangat tidak berguna. Karena ia curhat sambil minum-minum, ia pun hampir muntah. Pemilik kedai menyuruhnya untuk muntah di luar kedainya. Singkat cerita, setelah pergi dari kedai, pria nolep itu kini berjalan pulang ke apartemennya. Tapi di tengah jalan ia sempat terkapar karena mengalami sakit kepala yang berat. Sesaat kemudian ia mendengar suara teriakan seorang wanita yang berasal dari lorong di dekat tempatnya berada. Karena penasaran, pria nolep itu pun menghampiri sumber suara tersebut. Tetapi sesampainya di sana, ia terkejut melihat Hunter peringkat 1, yaitu Flame Emperor, yang sedang berduaan dengan seorang wanita berambut putih. Nampaknya, Kaisar Api memiliki masalah pribadi dengan wanita berambut putih itu. Wanita berambut putih itu rupanya dikenal dengan sebutan Nona Sain, yang dimana ia telah ketahuan berniat meracuni minuman Kaisar Api. Nona Sain itu mencoba memberikan racun asam lambung kepada Kaisar Api, dan Kaisar Api menunjukkan obatnya secara langsung di hadapan Nona Sain itu. Jika bukan karena kemampuan skill milik Kaisar Api, maka bisa saja saat ini ia telah mati diracuni. Dan kemudian Kaisar Api membuang racun tersebut. Nona Sain masih mencoba memberikan alasan palsu, tetapi karena sifat Kaisar Api yang sudah terlanjur kejam, maka seketika Nona Sain dicekik olehnya. Pria nolep yang saat ini masih berada di balik tembok rupanya tidak menyangka kalau kabar kencan tersebut rupanya tidak benar. Alasannya, mana ada sepasang kekasih yang saling mengobrol layaknya seorang pembunuh dan orang yang berusaha bertahan hidup. Sebelum membunuh Nona Sain, Kaisar Api terlebih dahulu memberikan sebuah pertanyaan kepadanya, dan Nona Sain hanya diizinkan mengangguk apabila ingin menjawabnya. Kaisar Api juga mengakui kalau dirinya mempunyai skill pendeteksi kebohongan. Jadi ia mengancam Nona Sain agar tidak berbohong kepada dirinya. Pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Siapa yang menyuruh Nona Sain untuk membunuh Kaisar Api? Apakah orang yang menyuruhnya merupakan penyihir dari Guild Black Dragon? Sambil gemetaran, Nona Sain kemudian mengangguk, yang artinya dugaan Kaisar Api ternyata benar. Tetapi, alih-alih mengampuni dan memberikan penawar kepada Nona Sain, Kaisar Api memilih untuk membunuhnya saat itu juga. Nona Sain seketika dibakar hidup-hidup tanpa belas kasihan. Teriakan kesakitan Nona Sain terdengar sangat keras, yang bahkan pria nolep yang menyaksikan kejadian itu secara langsung menjadi ragu tentang pemikirannya selama ini mengenai pahlawan nomor 1 yang sangat ia bangga-banggakan. Awalnya ia memanggil Kaisar Api sebagai pahlawan, kini telah berubah menjadi seorang pembunuh dan seorang psikopat. Dan saat ini dirinya harus cepatnya pergi dari tempat itu. Tetapi saat sedang lari itu, ia tidak sadar telah menginjak pecahan botol yang ada di tanah, yang mengakibatkan Kaisar Api seketika mengetahui kalau ada orang lain yang lagi menguntitnya. Pria nolep itu tentu saja sudah menduga kalau inilah akhir dari hidupnya, karena saat ini Kaisar Api sedang menatap tajam ke arahnya, dan itu adalah mata dari seorang pembunuh. Kaisar Api bilang kalau semua tikus yang berada di area tersebut sudah ia bantai semua, tapi ternyata masih tersisa satu lagi. Dari perkataan Kaisar Api tersebut sudah dapat diketahui kalau Nona Sain bukanlah orang pertama yang dibunuh oleh Kaisar Api. Lantas berapa banyakkah jumlah korban yang ia bunuh? Puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan? Tidak ada yang tahu. Lanjut berlari. Kali ini kakinya malah tersandung dan kakinya tiba-tiba sangat sulit untuk digerakkan. Ancaman sudah ada di depan mata. Jantungnya berdetak kencang saat Kaisar Api menghampiri dirinya. Pria nolep itu memohon kepada Kaisar Api agar bisa diberikan kesempatan hidup. Kaisar Api kemudian melontarkan pertanyaan kepada dirinya, kalau apakah dia melihat seluruh kejadian pembantaian barusan. Dengan gagap dan berkeringat dingin, pria nolep itu berusaha untuk menyangkal tuduhan tersebut.
Tetapi karena waktu memohon sebelumnya, pria no lab itu sudah menyebutkan julukan yang ia benci, yaitu Kaisar Api. Tentu saja Kaisar Api menjadi semakin marah kepada pria no lab itu, dan seketika mengeluarkan api berbentuk tombaknya dan mencekik leher pria no lab tersebut. Pria no lab itu berjanji kepada Kaisar Api kalau kejadian ini tidak akan dia sebarkan ke publik. Anggapan sebelumnya kalau Kaisar Api merupakan seorang pembunuh kini berubah menjadi sesosok iblis. Kaisar Api sekali lagi melontarkan sebuah pertanyaan. Kalau siapakah yang mengirim dirinya? Apakah dari Guild Black Dragon juga? Karena mendengar omongan Kaisar Api barusan dan Nona Sain sebelumnya bahwa Kaisar Api rupanya mempunyai skill pendeteksi kebohongan, maka ia meminta Kaisar Api untuk mendeteksi dirinya. Dan Kaisar Api akan melihat kalau dirinya hanyalah orang biasa yang lagi lewat. Kaisar Api nampak kebingungan dengan maksud skill pendeteksi kebohongan itu. Melihat Kaisar Api kebingungan, maka pria no lab itu pun beranggapan kalau mungkin saja Kaisar Api membunuh Nona Sain tanpa bukti apapun. Dan mungkin saja Nona Sain hanya sedikit mencurigai Kaisar Api. Mendengar omongan itu, Kaisar Api tiba-tiba melepaskan cengkramannya dari pria no lab itu dan dengan marah menjelaskan kenapa dia membunuh Nona Sain. Bahwasanya Nona Sain memang berniat untuk membunuhnya. Jadi kalau dia tidak membunuhnya hari ini, maka besok dirinya akan diracuni. Mendengar itu, pria no lab tersebut sekali lagi menanyakan kenapa Kaisar Api bisa mengetahui kalau Nona Sain akan meracuninya esok hari. Kaisar Api menjawabnya dengan jawaban yang singkat, kalau dia punya suatu cara. Melihat pria no lab itu menangis mengenai skill pendeteksi kebohongan itu, Kaisar Api beranggapan kalau mungkin saja dia adalah orang yang tidak bersalah. Pria no lab itu sangat berterima kasih kepada Kaisar Api karena telah mempercayai ucapannya. Tetapi karena Kaisar Api masih memegang kepala dari pria no lab itu, dari tangannya seketika keluar cahaya merah menyala. Kaisar Api tentu saja akan membunuhnya karena tetap saja dia telah melihat semua kejadiannya dan juga telah melihat sifat aslinya. Setelah mengenggal kepalanya, Kaisar Api kemudian memberitahukan namanya. Namanya adalah Yosoha, dan pria no lab itu rupanya bernama Gongja. Nama Gongja dikenal sebagai nama dari orang bijak yang sangat terkenal, dan juga dikenal sebagai filsuf nasional Tiongkok. Sedari kecil, pria no lab tersebut diberi nama Gongja oleh direkturnya, dan ia diajari agar harus menjadi orang hebat seperti namanya itu. Oke, lanjut ke cerita utama. Di alam bawah sadarnya, Gongja sangat tidak ingin mati dibunuh seperti ini, dan dia meratapi hidupnya selama ini yang tidak bahagia. Di samping itu, tiba-tiba notifikasi dari menara muncul di atas Gongja. Karena kematian dari Gongja, maka persyaratan skill miliknya auto terpenuhi, dan skillnya itu akan menyalin seluruh skill milik Yosoha. Setelah sistem berhasil membuat kartu skill itu, seketika semua kartu skill milik Yosoha berterbangan di atas Gongja. Gongja tentu saja langsung memilih kartu emas milik Yosoha. Setelah itu, pandangan Gongja tiba-tiba menjadi kabur, dan ia seketika tersadar kembali di kamarnya sendiri. Tepat setelah berita mengenai film Emperor disiarkan, Gongja kemudian bangun dari kasurnya dalam keadaan kebingungan. Hanya satu yang ia pikirkan saat ini, yaitu apa yang sebenarnya terjadi. Anime Indonesia Community, tempat perkumpulan komunitas anime di mana kalian bisa menemukan teman-teman wibu satu frekuensi, dan tentunya server ini adalah base camp dari para youtuber anime lainnya. Tertarik join? Langsung saja klik link yang tersedia di video ini guys. Bingung dengan apa yang terjadi, mengapa ia tiba-tiba berada di rumahnya, Gongja kemudian mengecek HP-nya dan dia terkejut melihat seluruh berita dan chat-chatannya kemarin telah terulang semua. Gongja benar-benar masih mengingat kalau dirinya telah dibunuh secara mengenaskan. Untuk mencari informasi apa yang terjadi, Gongja kemudian membuka daftar kartu skill yang ia miliki. Di samping skill originalnya, terdapat satu skill yang merupakan skill milik film Emperor. Gongja tidak menyangka bisa mendapatkannya setelah ia mati. Skill itu bernama Return Clockwork Watch. Setelah Gongja membaca informasi mengenai skill salinan itu, skill itu rupanya mampu mengembalikan penggunanya 24 jam sebelum ia mati, dan ingatan beserta kemampuan pengguna tersebut tidak akan hilang. Inilah kekuatan hunter legendaris milik Kaisar Api. Maka dengan ini jawabannya sudah jelas mengapa Kaisar Api mengetahui kalau Nona Sain akan membunuhnya. Karena sebenarnya Kaisar Api telah diracuni dalam 2 hari ke depan.
Dan juga orang polos macam Gongja mana bisa mengerti hanya lewat perkataan saja. Setelah itu, sesi wawancara telah sampai pada saat Kaisar Api menyampaikan kalimat untuk para penggemarnya. Siapa yang sukses terus menghalangi jalannya, maka dia akan mati. Gongja menyadari kalau inilah waktu untuk balas dendam. Siapakah yang akan mati di antara mereka berdua? Sebelum melakukan rencananya itu, Gongja terkejut mendengar teriakan para penduduk yang rumahnya tiba-tiba kebakaran. Orang-orang mulai berlarian dan memadamkan api tersebut. Setelah mengenakan jaketnya, Gongja kemudian ikut berlari menghampiri sumber api. Waktu kejadiannya tepat setelah Gongja mabuk-mabukan kemarin. Flame Emperor sengaja membakar bangunan tidak lain untuk menutupi bukti-buktinya. Orang-orang peringkat atas rupanya ikut memadamkan api tersebut. Di sana ada Hunter Rank 2, yaitu Ketua Guild Black Dragon, seorang penyihir hitam. Hunter Rank 5 merupakan seorang healer dari Guild Alchemist, dan juga ada Hunter Rank 10 yang merupakan seorang paladin dari Urban Vigilance. Semua penduduk di kota atau lantai pertama ini sudah hidup terbiasa dengan situasi ekstrim seperti itu. Sesaat kemudian, healer menyadari kalau Nona Sain belum tiba untuk memadamkan api. Padahal biasanya dia tidak telat seperti ini. Paladin bilang kalau Nona Sain sepertinya sedang sibuk berkencan. Karena Paladin sudah melihat secara langsung Nona Sain dan Flame Emperor sedang jalan bersama. Mendengar cerita itu, healer seketika memalingkan wajahnya. Dia sangat tidak suka dengan pria seperti itu. Dan sedari awal, dia punya firasat buruk tentangnya. Beberapa menit kemudian, datanglah Flame Emperor menuju sumber api. Dia sedikit bercanda mengenai siapa orang lain yang punya skill api dan berani melakukan hal tersebut. Melihat pria psikopat itu telah datang, Gongja seketika merasa kesal duluan. Paladin menyambut datangnya Flame Emperor dan kemudian meminta bantuannya untuk memadamkan api. Flame Emperor mau saja membantu, tetapi tentu saja dia meminta hadiah setelah berhasil menyelesaikannya. Paladin akan menjamin kalau Flame Emperor akan mendapatkan pujian dari perbuatan baiknya itu. Mendengar kalau dia hanya mendapatkan pujian, Flame Emperor menolak untuk membantu. Orang-orang hanya mengetahui kalau Flame Emperor hanyalah pahlawan dengan kepribadian ekstrinsik. Tapi di balik itu, Gongja sudah tahu kalau dia adalah seorang pembunuh, dan Gongja harus bisa membunuhnya. Setelah mengumpulkan niat, Gongja kemudian berjalan menuju ke arah Flame Emperor. Meskipun penjaga telah berusaha menghentikannya karena bahaya, Gongja tetap saja terus berjalan ke arahnya. Semua ini Gongja lakukan demi umat manusia, dan juga untuk kehormatan sebagai seorang hunter. Esensi hunter yang sebenarnya adalah sebagai pemburu monster, bukan sebagai pemburu manusia. Tak peduli apa yang akan terjadi, Gongja tetap akan membunuhnya. Sebilah pedang pendek kemudian dikeluarkan oleh Gongja, dan seketika berlari menuju ke arah api yang membara. Yang walhasil, Gongja akhirnya mati terbakar. Rasanya memang sangat panas dan sangat menyiksa. Tetapi inilah satu-satunya cara agar Gongja bisa membunuh monster itu. Setelah mati, sistem kemudian mengembalikannya ke 24 jam sebelumnya. Dan setelah bangun, Gongja melihat kalau dia tidak terkena hukuman atau penalti akibat bunuh diri tersebut. Untuk saat ini mustahil untuk membunuh Flame Emperor, karena dia juga bisa kembali hidup 24 jam sebelumnya. Bagaimanapun juga, skill kembali hidup ini adalah milik Flame Emperor. Maka dari itu, cara untuk membunuhnya adalah dengan pergi ke waktu di mana kekuatan Flame Emperor awalnya bangkit. Menurut salah satu berita yang ia tonton, Flame Emperor sempat menyebutkan kapan tepatnya awal kekuatannya mulai bangkit, yaitu pada saat dia berumur 21 tahun. Dan itu terjadi pada 11 tahun yang lalu. Hari waktu ia dibangkitkan berdepatan dengan hari ulang tahunnya. Jadi Flame Emperor bisa mengingatnya dengan sangat jelas. Gongja harus kembali ke 11 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 7 di bulan Juni, kira-kira sekitar 4050 hari yang lalu. Gongja harus bunuh diri sebanyak 4050 kali. Singkat cerita, ia terus-menerus melakukan bunuh diri. Setelah bangun dari tidurnya, ia langsung mengambil pedang pendeknya dan kembali menusukkannya ke perutnya. Meskipun sakit, tetapi tetap dia harus menahannya. Hingga sampailah ia di hari terakhir, yaitu hari sebelum Flame Emperor membangkitkan kekuatannya.